Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Kiki, dan di video kali ini kita akan cerita atau aku akan ngajak kalian untuk bisa nonton Coldplay konser di Perth, Australia. Kenapa aku pengen cerita? Sebenarnya lebih ke konsepnya sebenarnya aku nge-vlog biasa, tapi aku tahu kemarin tuh banyak banget part-part dimana kayak aku nggak bisa nge-vlog, jadi akhirnya mungkin aku tambahin sama obrolan hari ini. Jadi kalau lebih aku berangkat dari Jakarta Soekarno-Hatta International Airport dan aku ambil penerbangan Batik Air. Terima kasih, Mas. Amin, terima kasih. Oke, ini dia Perth. Perthnya ini deh. Perthnya yang batik. Nih. Perth batik 1855. Let's go. Aku masih tunggu Rizky nyampe, terus itu baru deh kita masuk. By the way, mataharinya bagus banget. Lihat gak? Yeay, sudah mau maghrib ya. Mari kita masuk ke dalam. Batik Air. Karena itu adalah salah satu penerbangan direct yang paling affordable banget yang bisa aku lakukan. FYI, kalau dulu Perth tuh kita tuh harus AirAsia aja, kalau sekarang tuh banyak banget penerbangan domestik lagi. Penerbangan dari maskapai Indonesia yang udah provide untuk penerbangan direct ke Perth gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Perth, aku saranin kalian ambil beberapa penerbangan kayak Citylink, habis itu Batik Air, atau mungkin AirAsia. Wow, menarik. Akhirnya Rizky datang, guys. Telat lu. Apa juga mau? Sekarang kita lagi pengen check in. Oh, kita mau nonton Coldplay. Anjay. Karena Rizky telat, jadi aku pengen malak dia. Aku minta dia traktir aku buat buka puasa. Terus penerbangan ya udah seperti biasa aja sampai akhirnya penerbangan dilakukan dalam waktu 4 jam lamanya, dan tibalah kita di Perth. We made it. Aku udah sampai di Perth, Australia. Terus cuacanya karena ini malam kayak sejuk dingin gitu. I guess ini di 20 derajat Celcius gitu tadi pas aku cek. Tapi sekarang kita mau nyari taksi untuk ke hotel deh. Terus aku juga mau bilang, setelah kita nyampe Perth itu udah lumayan malam, jadi akhirnya kita langsung menuju ke hotel. Kita nginep di Novotel gitu, satu malamnya sekitar 2 juta, more or less sekitar 1,9 atau 2 jutaan, aku lupa. Cuma kalau lebih tempatnya itu ya udah gak terlalu sampai wah banget, tapi cukup nyaman. Oke, sekarang kita mau naik taksi. Nah, ini tempat konsernya, Optus Stadium. Wah, gak sabar. Gede banget ya. Semua gede loh. Oh my gosh, cannot wait for tomorrow. Not tomorrow. Tomorrow dong. Kita sudah sampai. Dan ini dia hotelnya. Oh, hotel. Aku mau ambil barang dulu. Udah sampai di Novotel. Siri wah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampailah kami. The next day. It's day
Good morning. Enggak good morning sih, ini udah lumayan menuju siang dari Perth. Wah, aku sekarang lagi jalan gitu. Dan besoknya kita langsung pergi jalan-jalan ke Fremantle. Buat yang belum tahu, Fremantle adalah salah satu tempat yang kayak wajib banget kalau kamu datengin kalau misalnya kamu lagi ada di Perth, Australia. Jadi ini adalah tempat dimana para turis biasanya tuh kulineran misalnya, atau mungkin juga main ke pantai karena itu juga dekat pantai. Atau mungkin beberapa tempat kayak kalau misalnya kamu mau cafe hopping itu juga bisa banget di sana. Kita ke Fremantle Weekend Market karena waktu itu kan kita nyampe itu di hari Sabtu, Jumat aku lupa. Intinya adalah dia cuma buka di weekend. Walaupun mungkin kelihatannya terik, tapi di sini amat sangat berangin dan lumayan sejuk. Jadi buat aku, this is perfection. Hahaha. Oh my gosh, glad to be back again to Perth, Australia. Hai, kita sekarang mau ke Fremantle. Hai. Mau ke pantai. Sama kita mau cari makan di sana. Jadi Fremantle Market. Betul. Apa aja sih yang akan kita temuin di Fremantle Market, Bu? Jadi aku biasanya suka banget beli kayak Filipino dessert, Filipino bun gitu. Nanti kita bakal kasih lihat. And then habis itu ada beberapa makanan-makanan lainnya yang nanti kalian juga bisa lihat. Jadi banyak banget pilihannya dari berbagai negara. Kalau misalnya, ya pokoknya kalau kalian ke Perth jangan lupa ke Fremantle Market. Benar. Jadi kenalin, ini adalah Thea. Dia adalah teman aku yang stay di sini. Kamu udah berapa lama di sini, Teh? Around 7 years. Wow. Jadi ya betul, aku sama Rizky sangat amat terbantu banget dengan hadirnya Thea di sini. Let's go, kita ke Fremantle. Let's go. Bye. Semoga nggak kena macet. Min. Kita ada di Fremantle Market, dimana ini tuh kayaknya itu enak ya. Bali ini rame deh. Go to Lemek. Kamu ada ini? Iya. Aku penasaran banget, ini kelihatannya ramai. Jadi ini suasana di Fremantle Market kurang lebih kayak gini. Ya udah, basicnya pasar bersih gitu loh. Dia you can find the food, apapun lah di sini. Let's try. Ini padan kaya ya. Ada bala-bala. Oops, sorry. Ayo. Mantap kan? Langsung jadi dipapain Kiki. Sekarang kita mau cobain bakwan. Kita mau coba bakwan di Perth. Jadi ini adalah tempat makan Bali, Bali in Perth. Ada bakwan. Kamu bayangin ya guys, bakwan bala-bala ada di Perth, Australia gitu. Jadi aku langsung gitu, konsepnya lebih kayak harta karun gitu. Aku belilah gitu, walaupun satu bakwan berapa harganya? 40.000. Jadi kata aku mah gimana sih konsepnya, harus kerja keras habis makan bakwan satu gitu. Ada bakwan, veggie. Tempe mendoan. I think aku juga pengen coba tempe mendoan ya. Mix aja. Oh ya. Dua ini, satu ini. Itu ada mie ayam. Nasi Bali. Oh, nasi Bali. Bakwan dan mendoan pakai sambal kacang. Aku suka banget bakwan jagung pakai sambal kacang. Terus abis makan bakwan atau gorengan gitu, aku nyobain daging kayak brisket gitu. Wow, it was nice, it was crazy good. Walaupun aku kayak nunggu dulu sekitar 1 jam baru bisa
dapetin karena kita dapetin apa ya kayak kupon antrian gitu. Nah karena dari mereka yang udah kasih tau oh ini bakal lama sedikit, akhirnya kita mutusin untuk foto apa coba? Foto ini fashion? Tidak. Foto pemandangan? Oh jelas tidak. Foto apa lagi? Foto makanan-makanan di situ? Jelas tidak. Foto apa? Foto biji mata. Bener ini nggak bohong, ini tuh namanya Aris foto gitu. Kita kayak foto biji mata. Kayak kurang kerjaan nih gitu. Terus kita sekarang coba Brazilian barbecue. Nice. Iya. We probably better. We just stay busy, right? So many meals. So this is our Look how key much meat you have. number. Look how much meat you have. We'll come back in another 15 minutes. It's okay. Kita sekarang lagi ada di Iris Photo, jadi kita bakal foto bola mata gitu yang bisa dicetak di sini. Karena kita pengen mengabadikan momen ini dengan sebaik-baiknya sampai ke biji-biji mata kita. Dan itu tuh cost sekitar 25 US lagi Australian dollar. Kalau misalnya aku nggak salah, let me check sekali lagi. Aku takutnya kayak menyampaikan berita bohong gitu. Aku mau ke ini dulu. Ini tuh 35 Australian dollar. Sekitar berarti 350.000 ya? Berapa sih sekarang $1 Australia masih? 10.400. 10.400 benar dong. Jadi sekitar 350.000 kalau misalnya $1 10.000 ya, kurang lebih mungkin di sekitar 360.000, 370.000 lah gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Akan tunjukin kalian. Ada notif, untung bukan notif dari desa. Nih kalau seperti ini, ya kan? Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Apakah itu daerah kawah pegunungan mungkin? Bukan, itu bola mataku. Warnanya coklat gitu ternyata. Tapi basicnya Asia memang, kalau mungkin kelihatan mungkin kayak hitam-hitam gitu ya. Tapi ternyata kalau Asia tuh rata-rata brown. Terus abis itu karena jadinya tuh sekitar 90 menit, jadi kita balik dulu tuh makan si brisket tadi, makan nyam kenyang, kenyang gitu udah selesai. Terus kita bilang masya Allah karena memang daging seenak itu. Pakai kentang lala, abis itu kita satu tempat kita keroyok bertiga. Sudah kenyang perut, kita ambillah nih biji mata kita, maksudnya foto biji matanya. Terus kita udah ambil gitu, terima kasih banyak gitu. Dan ya they were super friendly banget. Aku kasih di sini nama Instagram mereka kalau misalnya kamu mau, namanya adalah ini IRIS_foto kan. Jangan nyarinya iris bawang lagi, bukan, ini iris foto ya. Tuh. Udah setelah itu, abis itu kita lanjut lagi. Ini pulang deh kalau nggak salah. Oh jalan-jalan sekitar ini dulu, sekitar Perth. Abis itu ngerasa kayak jompo lelah, letih dan lesu. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak tidur by world gitu. Tidur by world gitu. The next day. Pagi hari pun tiba, good morning, hari yang indah from Perth gitu. Terus habis itu kita lanjut ke ini pindah hotel karena kita memang nginep di hotel paling dekat banget sama Optus Stadium, which is di tempat penyelenggaraan konser Coldplay. Namanya adalah Crown Hotel, jadi tempatnya bagus banget. Tapi sayangnya kayak aku nggak vlog di sana, lupa. Dan kita siap-siap di sana. Habis itu sampai akhirnya sore pun tiba, dimana kita udah siap untuk nonton konser Coldplay. It's actually my very first time to see konsernya Coldplay. Jadi aku bener-bener super excited banget that time. Setelahnya aku keluar dan you know what? Aku nggak expect kalau ternyata jarak antara Crown Hotel sama Optus Stadium itu sedekat itu, because it was just walking distance aja. Pas aku keluar lobby, aku langsung kayak udah kelihatan bener-bener kayak bundaran si stadionnya gitu, tulisan Optus Stadium. Oh wow.
Hello from Perth, Australia. Kita sekarang sudah siap-siap untuk menuju ke venue karena kita menonton Coldplay. You know what, man? You know what I mean? This is amazing. So we know others. So we are currently staying at a Crown Promenade, which is we just need to walk around 10 minutes walk. Is it the closest hotel? Yeah, to that literally, field? it's like the closest hotel Nice. from a Opta Stadium, and then we're not. If you know what I mean. You know what I mean? I mean like. So basically we stay at the close. Oh my gosh, itu ternyata Optus. Oh my gosh, dekat banget. Gila dekat banget. we're hitting. It's actually just walking distance from our hotel. Oh my gosh. Ini dia venue. It's just walking distance. Aku bisa bilang bahwa perbedaannya mungkin ya kalau misalnya konser di Indonesia sama di sana, aku yakin plus minusnya tetap ada. Tapi dari awal yang aku notice banget adalah akses untuk bisa masuk ke area stadion atau di dalam tempat konser itu gampang banget. There is no queuing line. Terus buat aku nggak babi-bu langsung aja sesuai karena setiap section itu udah diatur, gate-nya juga semua udah diatur, jadi nggak masuk cuma dari satu pintu aja tapi semuanya kayak nyebar sesuai dengan section mereka masing-masing. It was nice. Aku juga udah bikin sebuah apa ya bisa dibilang rangkuman gitulah tentang Coldplay concert. Jadi ini opini aku tulis ini biar aku nggak lupa dan aku bisa samain ke kalian. Yang pertama adalah akses transportasi itu cukup oke. Stasiun kereta sama bus line mereka tuh bener-bener dekat banget sama stadium. Jadi kamu mau pakai transportasi apapun nyaman. Kalau misalkan kamu pakai kendaraan pribadi juga banyak banget tempat-tempat untuk parkir. Tapi you know lah, parkir di Australia itu nggak segampang parkir sembarangan di Indonesia. Makanya kayak I love Indonesia kadang. Tapi jangan ngelakuin itu juga ya guys. Maksudnya parkir yang sembarang tuh maksud aku banyak banget spot-spot buat parkir di Indonesia kan. Kalau di sana tuh agak-agak susah dan agak mahal. Kedua adalah weather di sana kebetulan kemarin lagi pas banget, which is kayak kemarin tuh di 19 sampai 20 derajat Celcius. Can you guys imagine? Itu tuh lumayan sejuk, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Jadi untuk nonton konser, jingkrak-jingkrak, juplang-juplang, gublak-gublak, ceng-ceng, itu masih enak banget gitu untuk dinikmatin ya. Dari mulai jalan kaki sampai hotel masuk ke dalam stadium semuanya aman, lancar, jaya, ye lalala. Terus habis itu crowdnya aku rasa lebih seru di Jakarta mungkin ya. Mungkin nih, ini asumsi aku pribadi karena aku juga belum menonton di Jakarta. Tapi aku mengasumsikan lebih seru di Jakarta karena semua orang tuh kayak, you know like loud, super loud, energetic, joget-joget atau mungkin mereka lompat-lompat dan sebagainya. Kalau kemarin gambarannya cukup sangat western sekali, which is kayak mereka slow aja kayak kalau gitu kan. Kalau misalnya di Perth, kalau di Jakarta aku yakin gak kayak gitu. Wow, gitu-gitu. Aku yakin 100%. Kalau di sana nggak kanan kiri aku juga wow, that's amazing. Wow, beautiful. Wow, gitu. You know what I mean lah. Jadi ini situasinya. Wow. Oke, sekarang jam 19.16, kita udah area di dalam. Kita udah di area dalam, terus habis kita mau ke area kita untuk tunggu konsernya dimulai. Let's go. Wow. Oke, ini ada opening act sepertinya. Ada opening performance. Amy Shark. Wow. I think Amy Shark is an Australian musician. Dan dia jadi opening act untuk hari ini. Terus abis itu
mereka juga mempersilahkan kita juga membawa makanan juga minum, tapi mereka cuma izin kita tuh belinya di area, jadi di area kursi penonton di atas itu ada kantin gitu, kind of. Terus tapi ada gitu tadi mereka kita harus bawa sesuai dengan yang mereka tentukan, which is kayak gelasnya tuh gelas kertas, terus juga kalau ada piring, bukan piring, maksudnya box kertas, mungkin menghindari terjadinya kerusuhan, misalnya bawa botol plastik itu tidak dibolehkan. Oke, jadi harus dipindahin ke botol gelas yang mereka sudah siapkan. Jadi kayak nimang bayi. Bentar. Jadi kita beli minum di sini karena kita tahu ini bakal super menyenangkan dan bakal lompat-lompat mungkin, probably. Jadi kita mau beli minum dulu. Let's go. Wow, sudah ramai sepertinya. Ini masih opening act dari musician lokal. Aku ada di area belakang sekarang. I don't know, aku nggak pengen ada terlalu di depan karena sebagai anak yang gila-gila faithful, aku prefer untuk nggak terlalu sesek-sesekan gitu. Tapi aku rasa aku masih bisa tetap enjoy sama konsernya dengan aku duduk di belakang. Walaupun ini super belakang banget, tapi somehow lega banget. Aku nggak tahu kalian bisa lihat ini apa enggak. Intinya ini area yang sepi gitu lah. Gitu. Nah. Terus abis itu soundnya menurut aku agak kurang karena aku ngerasa tidak cukup menggelegar. Jadi aku rasa kalau ngomongin soal sound, Perth di Coldplay concert di Perth harusnya lebih baik lagi. Aku ngerasa untuk yang part bola-bolanya itu kan ya biasanya kita semuanya berkontribusi untuk mainin bola-bola dan lain sebagainya, tapi karena weather lagi anginnya cukup kencang pada malam itu, jadi akhirnya bola-bolanya atau mungkin juga ya apa sih namanya kertas-kertas yang melayang-melayang itu. Apa anjir, kertas melayang, konfetinya ya, itu cuma ada di satu corner atau satu sudut aja jadinya. Akhirnya ngumpul, ngerti gak sih? Yang berdiri atau duduk di bagian kiri depan, ya pada kayak main. Yang kanan sama belakang tuh kayak gini dong. karena bola ngumpul itu lucu banget sih. Bener kayak nggak nyebar gitu. Kalau di Jakarta kan aku lihat kayak nyebar tuh semua orang buing. Kalau yang di Perth ngumpul semua di kiri depan. Congrats guys yang kemarin nonton di Perth bagian depan, bagian kiri. Nggak tahu teman aku di mana, Rizky sama guys, akhirnya aku ketemu sama Taya dan juga Rizky. Kita gila jomponya maksimal parah. Kayak gue butuh tolak angin. Iya parah. Kita tadi kepisah gitu tapi udah ketemu lagi. Kayak alhamdulillah. Iya, Rizky nangis dan of course diomelin sama kakek-kakek juga. Sebenarnya dia yang diomelin. Pas gue tuh kan namanya takutin sama orang kan, jadi kayak iya gue tuh karena gue gak bisa ngomong bahasa Inggris siapa, gue bilang iya ini saya mau ke belakang, saya mau naik rambut saya. Jadi intinya Rizky sama Tia udah dalam usaha kayak pengen ada di depan gitu, tapi ternyata ada satu kakek kayak gak nerima kehadiran mereka. Gue kan ada di sini dari jam 4. Oh iya? Wah. Tapi ada lagi satu remaja
teenagers gitu baik banget setiap ada orang mau maju dia Iya. kayak silakan maju aja sampai dia bilang terus rambut gue ketepahan bir jadi kayak juga aja. jogetnya ini banget terus dia naik ke atas dia ketendang lo ketendang ya Kayaknya sih. Anyway, is there any highlight yang lo pengen share hari ini? Actually, this is actually one of the best concert I've ever seen in my life. Gak cuman vibes-nya yang positif banget, Iya tapi kan? bener-bener kebawa emotion. Lighting-nya bagus banget, terus color warnanya Iya segala macam, kan? terus dia say thank you tuh berkali-kali Appreciate, and iya. appreciate we are as an audience banget. Terus pokoknya kayak the best Iya in kan? everything. Setuju, Terus setuju. ada fireworks, terus tiba-tiba pas Sky Full of Stars tiba-tiba bintangnya keluar dari Full of surprise pokoknya. ya literally. kita nggak boleh pegang handphone Iya, itu menyenangkan sih. Menurut lo apa perbedaannya sama Indonesia? Maksudnya kalau di Indonesia karena gue nggak nonton jadi gue nggak tahu tapi di Indonesia mungkin lebih kocak aja karena kan ada pantun dan iya, kayak 100. dia tahu Indonesia mungkin orangnya seperti apa jadi Ya, tapi sama satu lagi gue juga nggak tahu kalau di Indonesia gimana. Cuma intinya di sini easy banget untuk bisa masuk ke dalam. Maksudnya nggak ada yang Bener-bener kayak iya, nggak ada macet-macet, nggak ada antri-antrian. Satu minggu sebelumnya. Benar, jalan dari hotel langsung masuk, cek, udah langsung masuk aja ke area dalam. Nggak ada, circuiterin apa dia cuma berkat doang benar, nggak ada kayak momen stuck kita diem antri gitu, nggak ada sama Jadi sekali, langsung caranya tadi easy kita banget. check in tuh literally yang penting you udah punya barcode. Iya, betul. And that's Scan it. by yourself, kemudian lo langsung masuk. It's literally like kayak self check in doang banget gitu. benar-benar kayak easy banget. That's why I love to watching a concert Bener. in Australia. Dan senang banget kayak ini pengalaman untuk pertama kali nonton konser luar negeri. Thank God, oh my gosh, this is something that I gotta remember for the rest of my life for sure. It was amazing, it was fun, we had so much fun. Dan yeah, thank you guys for watching. Overall cuma itu. Aku juga cuma bilang bahwa konser Coldplay di Perth, aku rasa Chris Martin tuh amat sangat baik dalam hal komunikasi, karena aku nggak jarang juga ngelihat dia tuh memuji crowd dari Perth. Karena terus abis itu aku juga ngerasa konser dia sangat align banget sama positive cause-nya dia, which is untuk environment. Wow, amazing. Terus satu lagi, aku yakin banget kalian juga setuju, Chris Martin tuh pinter banget memilih kata-kata, sering banget bilang kayak gini, thank you for letting us come to Australia. Jadi akhirnya crowd ngerasa kayak dia amat sangat polite banget. Terus dia juga bilang gini, we did rehearsing for this show in Perth with 119 concerts, so we should be almost up to your standard. Jadi bayangin guys, kalian ada jadi penonton atau jadi citizen Australia, Perth. Terus habis itu Chris Martin bilang, guys gue udah rehearsal latihan 119 negara, dan gue berharap semoga ini bisa memenuhi standar kalian. Jadi ngerti gak? Jadi kayak kita sebagai penonton tuh ngerasa, dia udah latihan buat ini, konser ini. Jadi kayak ngerasanya kita spesial banget di mata Chris Martin. And udah itu aja, mungkin semua penonton pulang dengan perasaan yang full dan bahagia, and I think that's all that matters. Balik lagi, memang itu yang harus kita utamakan, kebahagiaan ketika menonton konser. Dan overall aku bisa bilang itu. Dan beberapa video ini aku juga tampilkan, fireworks juga oke, crowd juga nice, habis itu lagu-lagunya juga ya seperti biasa. Coldplay keren banget. Aku bisa bilang itu dia pengalaman aku nonton Coldplay di Perth, dan aku nggak sabar banget untuk bisa menyaksikan konser-konser Coldplay lagi lainnya. Oke, thank you guys for watching. Untuk video YouTube aku kali ini, mungkin kalau ngomong aku kecepatan, aku minta maaf banget nih, karena konsep seperti ini tuh kayak baru buat aku, kayak ini karena nambel ya. Footage aku cuma dikit, akhirnya aku hadir. Ya guys, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa dan goodbye.